Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Andayani, dan kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai relasi dan fungsi. Masih dengan bab yang sama, dan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi, perbedaan fungsi dan relasi. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan hari ini, seperti biasa kita mengulas terlebih dahulu pembahasan sebelumnya. Oke, di pembahasan sebelumnya ada yang masih ingat kita telah membahas apa? Oke, betul. Kita telah membahas relasi. Apa sih yang dinamakan relasi itu? Oke, kembali di sini saya ingatkan, relasi itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Lalu, kemarin kita telah mempelajari juga bentuk penyajian relasi. Ada yang masih ingat bagaimana bentuk penyajian relasi? Oke, betul. Bentuk penyajian relasi itu ada 3. Yang pertama, diagram panah. Dan yang kedua bisa dinyatakan juga dengan diagram Kartesius. Dan yang ketiga bisa dinyatakan dengan pasangan berurutan. Oke, mohon diingat ya adik-adik. Oke, next pembahasan. Nah, pembahasan hari ini mengenai fungsi. Nah, kita harus tahu dulu nih apa pengertian fungsi. Oke, perhatikan ya adik-adik. Nah, ini pengertian fungsi itu fungsi atau pemetaan. Jadi nama lain dari fungsi itu adalah pemetaan. Dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Maksudnya, jadi kalau fungsi itu sudah pasti relasi, karena di sini pengertian fungsi itu adalah relasi, tetapi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu. Nah, di sini saya garis merahi tepat satu. Ya, maksudnya begini, adik-adik maksudnya. Nah, pertama berarti semua anggota yang ada di himpunan A harus dipasangkan ke anggota himpunan B tanpa terkecuali. Jadi semua anggota yang ada di himpunan A itu harus dipasangkan. Yang kedua itu himpunan A hanya memilih satu ke himpunan B, tetapi himpunan B boleh dipilih lebih dari satu, artinya boleh dipilih 2, 3, dan lain-lain. Maksudnya, jadi anggota A itu harus memilih, tapi hanya bisa satu memilihnya, sedangkan anggota B boleh dipilih lebih dari satu, boleh dipilih 2, 3, dan lain-lain. Nanti kalian akan paham dengan melihat contoh yang akan saya berikan. Contohnya di slide selanjutnya. Di sini ada contoh fungsi. Nah, diketahui P merupakan himpunan nama kota-kota ya. Jadi ada Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Sumeneb. Dan Q merupakan himpunan nama-nama provinsi. Di sini ada Jatim, maksudnya Jatim itu Jawa Timur, Jateng Jawa Tengah, Jabar Jawa Barat, dan Bali. Nyatakan relasi R Q ke P dengan aturan ibu kota provinsi. Oke, di sini ada aturannya ya, dari Q ke P aturannya ibu kota provinsi. Oke, agar memudahkan kita melihat ini fungsi atau bukan. Kan tadi ciri fungsi itu ada pengertian fungsi sendiri itu himpunan A ke B itu himpunan A memilih tepat satu. Nah, di sini sebagai himpunan A-nya itu berarti Q ya. Dan himpunan B-nya itu berarti P begitu. Oke, kita nyatakan ke dalam bentuk diagram panah. Oke, pertama kita tulis dulu. Di sini ada himpunan Q, kemudian P. Q itu nama-nama provinsinya, dan sedangkan P itu nama-nama kotanya. Oke, kita hubungkan Jawa Timur itu ke Surabaya.
Jawa Tengah ke Semarang, Jabar ke Bandung, dan Bali ke Denpasar. Nah, dari diagram panah tersebut dilihat ya bahwa Ki ini hanya memiliki satu pasangan, tetapi dan anggota Ki juga semuanya memilih ke anggota P. Oke, berarti ini dinamakan sebuah fungsi. Oke, ini ya, seluruh anggota Ki memiliki pasangan ya. Setiap anggota Ki memilih hanya satu ke anggota P. Oke, jadi tidak ada yang bercabang ya di anggota Ki ini. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, kita akan membahas perbedaan fungsi dan relasi. Ya, di sini ada fungsi. Yang pertama kita akan bahas dulu fungsi. Fungsi itu gimana sih? Nah, pemetaan himpunan. Jadi kita pemetaan, misalnya pemetaan himpunan A ke himpunan B. Boleh kok di sini ada P ke Ki ke P, boleh. Ini hanya penamaannya saja ya, himpunan A ke himpunan B, hanya biar memudahkan. Jadi yang pertama itu setiap anggota himpunan A hanya memilih satu ke anggota himpunan B. Dan yang kedua, anggota himpunan B boleh dipilih lebih dari satu oleh anggota himpunan A. Dan yang ketiga, setiap anggota himpunan A harus memilih ke anggota himpunan B. Oke, di sini saya akan menjelaskan pernyataan-pernyataannya fungsi ini. Oke, maksud pernyataan nomor 1 itu, nah maksudnya begini ya. Jadi setiap anggota A hanya memilih satu. Di sini kan sudah tadi contohkan. Nah, setiap anggota A hanya memilih satu ke anggota B. Oke, yang kedua, maksudnya anggota himpunan B boleh dipilih lebih dari satu oleh anggota himpunan A. Nah, di sini anggota himpunan A-nya memilih satu kan, hanya memilih satu, tetapi anggota himpunan B-nya boleh dipilih lebih dari satu. Nah, di sini ada angka 2 dipilih oleh A dan D. Nah, di sini yang penting aturannya si anggota himpunan A itu tidak boleh bercabang gitu ya. Oke, paham ya maksudnya? Sedangkan pernyataan yang ketiga itu setiap anggota himpunan A harus memilih ke anggota himpunan B. Ini maksud pernyataan nomor 3 ini bisa menggabungkan ya antara pernyataan nomor 1 dan pernyataan nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai relasi. Oke, relasi itu setiap anggota himpunan A boleh memilih lebih dari satu ke anggota himpunan B. Yang kedua, anggota himpunan B boleh dipilih lebih dari satu. Yang ketiga, salah satu anggota himpunan A boleh tidak memilih ke anggota himpunan B. Oke, saya jelaskan kembali pernyataannya. Oke, maksud dari pernyataan nomor 1 dan nomor 2 itu begini ya. Jadi, si anggota A-nya itu boleh memilih lebih dari satu. Nah, di sini ada Asep yang memilih warna hitam dan merah. Nah, anggota B-nya juga sama, boleh dipilih lebih dari satu. Maksudnya begini ya, paham? Yang maksud pernyataan yang ketiga yaitu, nah di sini ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini terdapat anggota himpunan A yang tidak memilih. Nah, di sini ada satu anggota himpunan A yang tidak memilih ke B. Nah, ini bedanya relasi sama fungsi. Paham tidak? Oke, jika paham kita lanjutkan. Dan jika masih kurang paham, boleh kalian bertanya di kolom komentar atau melalui Gmail. Kita simpulkan perbedaan fungsi dan relasinya. Nah, di sini ada tabel. Perbedaannya di sini ada fungsi dan relasi. Setiap anggota himpunan A memilih pasangan ke anggota himpunan B. Kedua-duanya iya. Setiap anggota himpunan A hanya memilih satu ke anggota himpunan B. Fungsi iya, relasi tidak, karena di relasi itu boleh kan ya dua, anggota himpunan A-nya memilih dua. Setiap anggota himpunan A boleh memilih lebih dari satu ke anggota himpunan B. Nah, di sini fungsi tidak, sedangkan relasi iya. Setiap anggota himpunan B boleh dipilih lebih dari satu
atau bisa dipilih 2 atau 3. Maksudnya lebih dari satu itu bisa dipilih 2, 3 dan seterusnya ya. Kedua-duanya iya, fungsi juga iya, relasi juga iya. Sekarang salah satu anggota himpunan A boleh tidak memilih ke anggota himpunan B. Nah, di sini fungsi tidak jelas. Di fungsi itu semua anggota himpunan A itu harus memilih satu. Sedangkan relasi iya, begitu. Perbedaan relasi dan fungsi. Nah, di sini akan saya contohkan mana sih yang relasi itu dan mana yang bukan relasi. Perhatikan gambar berikut. Nah, contoh 1 itu bukan fungsi karena terdapat anggota di A yang tidak dihubungkan dengan anggota di B. Nah, di sini ada anggota A yang tidak memilih ke B. Nah, di sini ada 4 ya. Tapi kalau anggota B itu tidak dipilih ya tidak apa-apa. Yang penting anggota A-nya ini harus memilih. Yang kedua itu bukan fungsi karena terdapat anggota di A yang dihubungkan lebih dari 2. Nah, di sini ada angka 2 ya yang dihubungkan lebih dari 1 kali. Nah, memilihnya 2, ke-5 dan ke-6. Nah, ini juga bukan fungsi. Sedangkan contoh yang ketiga merupakan fungsi. Mengapa? Karena setiap anggota A itu memilih dan setiap anggota A juga memilih 1 ke anggota B. Paham tidak dari contoh-contoh ini yang saya berikan? Ya, penjelasan hari ini cukup sekian. Hanya menjelaskan pengertian fungsi dan perbedaan fungsi dan relasi. Oke. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya harap kalian dapat membedakan apa itu relasi dan fungsi, dan dapat mengetahui pengertian fungsi juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.